Menarik banget. Ini akan masuk ke pertanyaan yang gue sekarang beneran pengen tanya ini. Gue dari dulu udah lama pengen ketemu dan gue pengen tanya nih, ngopi dulu ya. Ngopi dulu, karena ini pasti pertanyaan spontan ini. Nah, kan tadi lu sempat bilang soal COVID. Nah, ini juga sesuatu yang sangat menarik buat gue. COVID itu adalah fenomena yang sangat menarik kalau gue lihat secara sosial dan juga secara keuangan. Nah, bagaimana tanggapan lu terhadap statement gue ini ya? Menurut gue COVID itu real, virusnya itu ada. Tapi itu social engineering yang ada di belakangnya dan orkestrasi itu luar biasa untuk tebar vir. Statementmu ini sebenarnya nggak ada beda sama statementku zaman dulu. Cuman aku berakhir di rujak. Oke. Habis itu aku. Aku ingat banget. COVID-nya itu ada, jelas. Ya. Pandeminya itu ada, itu jelas. Dan aku masih ingat banget videonya itu masih beredar bahwa solusi saat itu adalah kalau misalkan COVID itu masuk di lingkungannya masih kecil, itu bisa di lockdown. Dengan kita melockdown satu tempat, itu akan memirangi potensi efek domino di tempat lain. Ya. Itu habisku pertama. Karena aku dituduh sok tahu saat itu. Nggak, kita akuin lah. Kalau misal kita masuk nih satu daerah ini kita lockdown, dia nggak akan nyebar kan. Ya. That's it. Tapi faktanya kan nggak. Itu aku habis tuh pertama di rujak tuh. Yang kedua adalah ketika aku mengatakan bahwa reaksi kita itu paniknya memang luar biasa berlebihan. Ya, at the end kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Ya. Aku udah ngomong itu. Aku mengeluarkan edukasi yang sangat kontroversial saat itu. Aku masih ingat, yaitu edukasinya bahasa Jawa ya. Mangan masker. Aku ingat banget. Aku ngeluarin edukasi itu. Ya kita tuh solusinya mangan masker. Makan masker. Aku tuh diketawain ngeluarin edukasi itu. Karena saat itu dikatakan, ya kamu tuh meremehkan COVID. Aku akhirnya mengcounter ya, kita bisa ngapain? Saat itu vaksin belum keluar. Ya. Terus kita di dalam rumah, nggak ngapa-ngapain. Ya kita akan mati coy kelaparan. Ya. Akhirnya aku mengatakan ya kita hanya bisa menjaga daya tubuh kalau nggak olahraga, ya makan makanannya bergizi. Itu yang pertama dirujak karena lockdown, yang kedua dirujak sejawat. Oke. Dan yang ketiga, aku tuh mengkritik soal APD karena mahal banget. Saat itu aku ingat banget aku membantu menyumbang APD dan itu boncos cok. Masa satu APD bisa 1,5 juta. Oh iya, dan malah dinaikin harganya. Padahal orang-orang butuhin 95. Saat itu yang dapat apresiasi. Nah, jadi satu apresiasi 2 boncos. Nah, yang terakhir ini di 2021. Ingat kan saat itu ada Delta. Ya. Terus ada New Normal. Saat itu aku bilang adalah kita harus mulai terbiasa sama virus ini. Kalau enggak, ya kita enggak akan bisa survive. Itu berakhir aku dirujak lagi. Oke. Jadi aku akhirnya melempar balik ke teman-teman sejawatku. Aku tuh selalu di titik garis tengah. Oke. Garis tengah itu adalah kita tuh kan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar. Dan kita itu kan mobilitasnya tinggi. Jadi kita tidak bisa itu saat itu kalau kita pure social distancing. Jadi akhirnya orkestrasi itu ya virusnya ada, kepanikannya ada. Tapi memang itu akhirnya membuat kerontokan ekonomi yang sangat luar biasa. Tapi muncul orang kaya baru dari situ. Ini kita ngomongin soal kerontokan ekonomi, karena ini yang gue pengen tanyain. Karena COVID itu gue melihat sebagai salah satu agenda untuk meriset dunia ini. Karena dengan COVID, bisnis kecil tuh banyak yang hancur berantakan. Ini kita ngomong di Amerika aja deh, nggak usah di sini ya. Sini juga mungkin mirip ya. Tapi bisnis yang besar, apalagi seperti bisnis-bisnis yang TBK kalau di Amerika, Fortune 500, itu naiknya 3 kali sampai 4 kali lipat sampai sekarang. Apalagi kalau kita ngomong Big Pharma itu, Pfizer dan lain-lain itu teman-teman itu luar biasa ya untungnya. Iya. Tapi apakah itu sebuah orkestrasi? Karena yang pertama gue lihat itu seperti ini. Awalnya gue pas pertama dengar COVID 2019 itu gue takut juga, ya kan. Gue takut, gue jual semua saham gue. Gue kan dulu pemain saham di Indonesia, gue jual semua saham. Gue tuker mata uang gue ke Swiss franc waktu itu dan kebetulan naik tinggi sekali. Tapi itu karena gue takut sebenarnya. Karena gue takut ini ada sesuatu yang luar biasa. Karena conditioning medianya tuh luar biasa. Ya benar. Di shot dari helikopter, ada kuburan kebakar. Iya. Pertanyaan kayak gue, itu lu kan sebagai dokter kan, pasti banyak teman-teman dokter. Itu beneran ada nggak sih tempatnya? Atau itu waktu itu, karena nggak pernah ketemu lagi loh gue. Sekarang gue coba cari kemarin sebelum podcast ini, gue coba cari di YouTube dan coba di source lain di luar YouTube, di Rumble, di berbagai macam web sampai di dark web itu gue nggak ketemu lagi yang ditayangin di TV, yang shot dari helikopter terus kuburannya kebakar dengan api semua itu nggak pernah. Oh kalau itu aku nggak tahu, kalau yang itu aku udah nggak tahu. Tapi gue lihat dengan mata kepala gue sendiri di TV itu waktu itu shotnya tuh. Kalau orang takut. Kalau kuburan massal yang di Indonesia tuh yang wafat karena COVID itu jelas real. Itu real ya. Real, yang wafat karena COVID itu real. Jadi ini bisa diterangin kan. Itu orang akan bertanya. Ini harus dijawab ya. Jadi orang yang meninggal karena COVID mayoritas itu memang mereka ada komorbid. Itu betul. Jadi
ini kan pasti dulu dihujat aku sama beberapa sejawat. Jadi bukan tiba-tiba COVID, terus misal amit-amit kena ke Dokter Tirta atau Timothy, terus besoknya 5 hari, 14 hari mati. Rata-rata, ini harus real juga, dari data pun menunjukkan orang yang wafat karena COVID itu rata-rata punya 3 komorbid dari 3 penyakit ini. Kalau nggak penyakit terkait jantung, penyakit terkait diabetes, satunya penyakit terkait autoimun. Itu rata-rata wafat. Jadi makanya kalau kita lihat, dia tuh sudah ada riwayat penyakit jantung, sudah ya cepat atau lambat, COVID ini mempercepat. Kayak jalan tolnya untuk menuju maut. Ya, tapi kan akhirnya ketika didata, wafatnya pasti karena COVID. Clear ya. Jadi ini clear nih. Ini luruskan, dan ini pertanyaanmu kan, kok bisa tinggi banget? Bayangin ada orang, dia sudah stroke, terus gejala penyakit jantung banyak, dan kena virus ini. Nah, kan kalau didata meninggalnya bukan karena jantung tuh. Karena COVID. Iya dong, pasti. Karena kan dia datang ke rumah sakit dalam keadaan demam dan panas. Iya kan? Tapi komorbid pemberatnya adalah jantung. That's it. Loh, terus kok bisa kok komorbidnya jantung? Karena 60-80% orang itu tuh nggak sadar akan jantungnya. Dia nggak tahu jantungnya ini sehat apa enggak. Dah clear dulu kejap. Jadi yang wafat karena COVID itu pure real. Tapi memang mayoritas disertai komorbid, dan itu benar. Ini kita ngomongin soal data. Clear dulu ya, nomor 1 ya. Terus yang nomor 2, apakah riset? Nah, jadi dari berbagai pembicaraan, memang pandemi itu merontokkan sistem dan riset dari awal. Karena yang terdampak salah satunya adalah usahaku. Di 2020-2021, Susencare itu 80% paymentnya cash. Ya, sisanya tuh debit. Dan hanya 5% yang menggunakan Kris atau GoPay. Shopee Pay itu real, itu real. Dan nggak ada yang delivery sama sekali. 2021-2022 tuh rontok aku. Terus habis itu 100% itu nggak ada yang pakai cash. Ini fakta nih, tadi baru mau gue tanya. Ini at all sampai sekarang. Jadi semua Susencare itu sekarang nggak ada yang pakai cash. Nggak ada. Dan 50% itu delivery service. Nah, kenapa kok Dokter Tirta viral keluar di COVID? Karena di Maret 2020 Susencare tuh bingung mau buka apa enggak. Dan di April 2020 Susencare Tebet itu buka, besoknya dirazia Satpol PP. Nah, itu yang membuat akhirnya aku nge-live kayak, ini kebijakannya mau gimana nih saat ini? Mau lockdown atau mau enggak? Jangan tengah-tengah nih, karena pegawaiku harus dikasih makan, dan aku nggak pernah nge-cut saat itu. Jadi clear aja, loss terus. Cuman setelah riset itu, bisnisnya tuh jadi beda. Model bisnisnya beda semua. Dan itu bener riset. Jadi di satu sisi memang si COVID ini merontokkan, tapi dia memang meriset sistem dan membuat bisnis model kanvas yang kita pelajari di S1 kan aku kuliah dan S2 itu sangat berbeda. Itu real. Nah, ini gue pengen tanya lah. Gue bukan dokter, ini disclaimer juga, gue bukan dokter, gue nggak punya ilmu sama sekali tentang kesehatan ya. Gue ilmunya keuangan ya, bukan kesehatan. Tapi ini sesuatu yang gue ngobrolin sama berbagai macam dokter, bukan cuma dari Indonesia. Jadi di komunitas keuangan banyak yang dokter senior dari luar negeri juga. Gue pernah bahas tentang tes data PCR ini. Kenapa ini adalah naratif social engineering? PCR itu kan tes yang hypersensitif sebenarnya. Nah, ini gue pernah ngobrol sama salah satu dokter. Dia bilang kayak gini ke gue. Itu kalau lu flu 2 minggu lalu, sekarang udah sembuh, virusnya udah mati nih hidung lu. Tapi lu tesnya dengan PCR, itu bisa kena positif virus yang udah mati. Jadi PCR itu kalau digunakan untuk seperti widespread massal gini, itu pasti yang plus tuh banyak sekali. Dan datanya itu pasti ngawur satu dunia itu tentang jumlah COVID-nya. Jadi ketika ada yang mati, bahkan virus COVID udah mati, dia kena PCR dia COVID, padahal emang udah mau mati aja orangnya. Di data orangnya mati sama COVID. Ya, makanya disebutnya itu adalah hypersensitive but not specific. Iya, jadi ini kan semacam social engineering massal, bukan ini beda pendapatnya. Penyakit yang luar biasa berbahaya sebenarnya kan. Sebenarnya kalau dibilang dangerous menurutku tetap dangerous ya. Karena segala sesuatu yang merontokkan apalagi sistem pergerakan ekonomi dunia itu tetap menurutku danger. Itu dijadikan alasan atau enggak? Karena kan di 2025 ini direktur CIA zaman Joe Biden baru keluarin statement kan. COVID ini kemungkinan besar tuh di lab. Yang dulu diketahui sama orang. Dulu dibilang ini kan memang penyakit yang ada. Aku termasuk baru dikeluarin nih 2025 nih. Aku termasuk yang setuju ya soal itu ya. Dan itu membuat aku dihujat. Makanya kan bioweapon kan sebenarnya. Aku nggak bisa bilang itu. Itu kamu ya. Ya. Karena gini nih. Ini situasi ini mungkin penontonmu akan suka. Jadi kan kemarin teman-temanku pada bilang akhirnya keluar bahwa ini bukan dari kelelawar tapi dari lab gara-gara statement beliau kan. Ya, itu statementnya Direktur CIA ya. Baru tapi statement ya, baru. 2021 kan
Nggak begitu. 2021 kan aku gimana? ngomongnya masa sih Too Good To Be True gara-gara kelelawar. Kan dihujat. Oke. Saat itu aku dihujat. Aku malah dituduh, wah Dokter Tirta gara-gara ngobrol Iya. sama teman-teman yang pro konspirasi malah percaya. Enggak, kita kan tetap berusaha kritis. Ya kan? Tapi sekarang kenapa nggak mau ngomong karena capek. Ya. Karena aku saat itu dihujat kanan kiri gitu loh. Oke. Menjadi tengah tuh nggak enak, Tim. Ya. Aku nggak tahu kamu rasanya gimana. Tapi saat itu aku tuh tengah tuh jadi kayak aku percaya virusnya ada, tapi aku berusaha kritis gitu loh. Kayak Oke. Too Good To Be True, masa sih dari kelelawar tiba-tiba semasif ini gitu loh. Udah saat itu aku percaya itu. Dan saat itu saranku adalah kita kan we can do nothing. Kita tuh nggak bisa ngapa-ngapain selain kita cuma pakai masker, cuci tangan, that's it. Dan itu kan cara mencegah untuk penularan virus pada umumnya. Yes. Yang berujung dihujat lagi. Endingnya aku edukasi mangan-mangan masker berujung dihujat lagi. Nah terus kamu tanya nih, terus gimana pendapatmu social engineering? Aku nggak tahu tuh social engineering apa enggak, tapi yang jelas semua solusi yang kemarin terjadi itu adalah terlalu cepat. Oke. Dan menurutku malah akan plot twist kalau endingnya itu adalah justru vaksin Sinovac yang menurutku resikonya paling kecil. Oke. Nah, polio banyak, hepatitis itu banyak kan sebenarnya penyakit-penyakit seperti itu. Itu tuh nggak pernah dikasih sesuatu yang gratis, Dok. Itu orang bayar kan? Bayar. Untuk anak kecil aja vaksin polio itu bayar. Oke. Kenapa vaksin itu gratis terus 3 kali? Itu yang gue mikir. Logistiknya dari mana? Gue secara pengusaha ya. Ini uangnya dari mana? Uang siapa? Ya, Dan kenapa gratis? Itu nggak pernah masuk di gua. Lu polio dibiarin mati kok. Mereka nggak pernah peduli sama lu. Jadi para elit ini menurut gue nggak pernah peduli sama kalian. Tapi kenapa yang ini dia peduli banget untuk masukin itu? Jadi dan gue ada beberapa lah teman-teman yang gue sebutnya orang kaya lah, orang kaya. Treatment di saat COVID dan orang biasa aja ini berbeda sekali, Dok. Contohnya, private jet travel itu naik paling tinggi pas COVID. Perusahaan kayak VistaJet segala macam tuh, ya itu fact. Itu luar biasa, Dok. Kan gue punya teman-teman yang selalu naik private jet. Fact. Itu fact. Dan kayak fakta. Sebenarnya orang kaya itu nggak terlalu terdampak, Dok. Kayak mereka bisa ketemu keluarganya, naik jet ke luar negeri, landing di Singapura. Jadi nggak pernah ada lockdown untuk orang kaya sebenarnya. Lah ya betul itu, makanya kan. Nah, apakah ini jadi pengkondisian nih untuk orang miskin nih? Makanya itu. Buat karena gini, menurut gue itu banyak yang lucu, Dok. Contoh, lift kebalik-balik. Ini gue tuh nanya bahkan dokter-dokter ya. Gue nggak mau sebut nama, nggak enak. Banyak yang anggap ini konyol. Dokter Indonesia dan dokter luar negeri. Apa sih lift itu begini ke belakang pantat-pantatan? Saya gak ikut itu. Terus misalnya ada yang di depan itu makan dikasih apa namanya? Ini kayak penjara itu dikasih plastik. Dikasih plastik. Nah, itu menurut gua mereka yang bikin ini bukan mikir ini untuk kesehatan sih, buat lucu menurut gua. Karena ketika lu udah punya semua uang di dunia, yang lu pengen kontrol kan, lu pengen lihat ini nurut nggak? Compliance test menurut gua COVID itu. Siapa yang nurut, siapa yang enggak. Jadi lu pantat-pantatan ya. Di lift itu lucu banget loh, Dok, semua. Mereka benar-benar kayak ikutin loh. Kan gue tiap kali ke mall gue ini orang-orang tolol ya begitu. Terus ketika gue berdiri di tengah ada yang bilang, ada yang kadang tolol gue kan bilang kayak ini ikutin Mas, nggak mau saya. Kamu suruh bikin saya ikutin. Dan gue di luar kamera, Dok, gue nggak pernah pakai masker. Jadi di luar kamera ada yang bilang, oh Timothy dulu pernah ada di pakai masker di kamera. Itu karena teman-teman gue tuh suruh gue pakai, itu pun turun-turun kan. Karena di kamera waktu itu sangat nggak lazim, Dok, kalau di kamera. Habis pasti. Siapapun pasti habis tuh. Tapi gue sebenarnya ketika gue jalan-jalan ke Bali, ini personal gue ya, gue nggak pernah pakai masker. Kita masih bikin party di villa, masih aman. Tapi itu kan statement yang memang dikeluarin oleh beberapa banyak orang sebenarnya, bahwa yang dirugikan dari COVID itu sebenarnya adalah orang kaum menengah ke bawah. Menengah dan ke bawah. Iya. Dan itu yang kita speak up kan sebagai dokter. Gitu loh. Jadi dokter dulu tuh kebagi dua. Kita bicara belak-belakan ya. Jadi dokter saat itu kebagi dua. Aku ingat banget. Dan itu menghancurkan dokter kebagi dua, dan itu menghancurkan lumayan image personal branding yang ngebuat akhirnya aku kayaknya nggak bisa kalau kita tuh terlalu speak up, terlalu brutal gitu. Ya. Ini beneran. Itu alasan kenapa kok Tirta berubah. Kan di podcast. Karena kan kamu ngomong duluan. Jadi aku akan ngomong duluan. Alasan berubah paling fatal ya, aku merasa bahwa kalau kita speak up menjadi diri kita di medsos tuh kadang orang lain tidak bisa menerima diri kita. Oke. Secara real. Dan saat itu dokter kebagi dua. Ada dokter yang memang sangat saklek. Kita lihat sampai sekarang pun ketika COVID naik, ya postingannya akan kayak gitu terus. Ya kan, postingannya akan kayak gitu terus. Tapi ada dokter yang juga berpikir, ya kalau mereka kaum menengah ke bawah ini nggak disuruh kerja, mereka tuh cuma punya dua pilihan, mati karena COVID atau mati karena kelaparan. Udah, that's it. Itu iya. Aku kan ngomong itu ke mereka. Aku tuh masih ingat banget, aku ngomong sama seniorku, kalau edukasi kita kayak gini terus, mereka cuma mati karena dua hal. Kalau nggak mati karena kelaparan, mati karena COVID. Udah.
ya mereka mesti akan milih yang mati karena COVID dong. Iya. Karena setidaknya kan untung-untungan. Alah, paling nanti ketularan. Kalau ketularan juga belum tentu mati. Tapi kalau mati kelaparan, nggak makan itu pasti. Maka mereka memilih yang kedua kan. Ya udah kita beresiko, kita cari uang 9 to 5, terserah. Yang penting kita adaptasi, new normal. Endingnya kan kita akan ketularan juga. Bener ya? Iya. Tapi kalau kita edukasi yang kedua itu masih dihujat, Tim. Nah itu kan endingnya aku tuh di cancel. Ini ya, aku masih ingat banget. Aku masih ingat banget. Dan itu aku memaafkan tapi gak akan pernah melupakan. Aku tuh ingat banget edukasi mengenai mangan-mangan masker terus viral dan aku kepergok nongkrong di cafe Holy Wing. Oh. Ya kan? Ya. Amin Facebookmu kamu kan. Ya. Aku dihujat itu. Aku dihujat habis di situ. Oke. 1 tahun kemudian semua orang ngikutin nyet. Yang hujat kan? Ya. Dan itu aku 2 kali tuh dihujat. Pertama kali aku setelah kayak gitu aku edukasinya dan aku tuh edukasinya tidak saklek loh. Iya, Aku edukasi bilang aku dihujat gara-gara rangkulan sama temenku di Holy Wing, aku ingat banget. Terus kedua aku dihujat gara-gara edukasi mangan-mangan masker. 1 tahun kemudian orang lakuin semua. Ya. Dan itu gara-gara dihujat itu ada 2 brand besar itu nge-cancel jobku. Oke. Sepihak. Jadi benar-benar udah DP-nya diambil Mas, kita nggak perlu. Oh. Wow, itu masih inget banget aku masih inget 20. Jadi ini sistematis kan sebenarnya. Ya, Apakah itu cancel netizen beneran atau sistematis? Aku keselnya saat itu cuma satu adalah Edian 1 tahun kemudian orang melakukan apa yang aku lakukan. Nah, dari pengalaman lu waktu itu, Dok, itu menurut lu sistematis Oh ya kalau serangannya itu sistematis. Itu kan alasan atau aku marah. netizen? Kalau menurut gua bukan cuma netizen biasa begini. Enggak, kalau kan. itu tuh Sistematis kan.